Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dengan NIM 190311100026. Saya dari kelas A, Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan. Saya akan membahas mengenai urban farming dan konsep pertanian untuk masa depan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari urban farming itu? Urban farming menurut Anisha NW pada tahun 2015 adalah aktivitas pertanian di dalam ataupun di sekitar kota yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan lahan kosong guna menambah gizi dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan keluarga untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju. Urban farming ini merupakan program dari Dinas Pertanian yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi konsumsi makanan yang bergizi dan untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Menurut Junaina pada tahun 2016, urban farming ini dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan yang terbatas di perkotaan untuk ataupun aktivitas pertanian. Sebenarnya urban farming tidak hanya dilakukan di perkotaan, namun urban farming bisa dilakukan di pedesaan maupun dimanapun yang memiliki lahan sempit maupun pekarangan yang memang bisa dimanfaatkan. Namun, kebanyakan dari urban farming ini dimanfaatkan di lahan-lahan sempit di perkotaan. Beberapa metode urban farming yang menggunakan aplikasi teknologi untuk dikembangkan oleh generasi muda adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama aquaponik. Aquaponik yaitu modifikasi dari air sebagai medianya, namun memanfaatkan media ember ataupun bak penampungan untuk menampung air dan ikan. Lalu di atasnya diberi instalasi penanaman untuk mengaliri, bisa menggunakan untuk bentuk sederhana dari aquaponik ini adalah berdamber, karena air dan kotoran ikan akan langsung dicerna oleh tanaman sehingga kotoran ikan menjadi makanan dan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua yaitu hidroponik, yaitu metode atau penanaman dengan tidak memanfaatkan tanah sebagai media tanamnya, bisa menggunakan rock wool, lalu nutrisi air dan AB mix, lalu bisa menggunakan kokopit dan kain flanel. Metode hidroponik ini untuk bentuk sederhananya bisa menggunakan ember, lalu diberi penutup yang dilubangi, lalu diberi botol plastik ataupun gelas plastik yang di dalamnya bisa diberi kain flanel dan rock wool. Yang ketiga yaitu vertikultur, yaitu budidaya tanaman secara vertikal, biasanya digunakan pada lahan yang sempit sehingga tidak memakan banyak lahan. Yang terakhir yaitu wall gardening, yaitu memanfaatkan dinding sebagai tempat untuk penanaman. Jenis-jenis urban farming menurut Balai Desa Pelatihan Lembang pada tahun 2016 yaitu urban farming memiliki beberapa tipe, yaitu tipe A, perkebunan dalam pot ataupun polybag ataupun wadah daur ulang lainnya. Tanaman yang ingin ditumbuhkan ditanam di dalam pot ataupun polybag ataupun wadah daur ulang serta ditempatkan di lahan yang kosong, baik di pekarangan rumah maupun di tempat yang memungkinkan untuk ditempati pot, polybag ataupun wadah daur ulang. Lalu yang kedua adalah tipe B. Tipe B ini adalah rumah dengan tanaman produktif di halaman rumah, satu pohon. Sehingga tanaman yang biasanya ditanam pada tipe ini ialah tanaman yang tahunan, yang memiliki daun yang lebat, dan seperti menanam pohon mangga di pekarangan rumah, menanam nangka ataupun buah kelengkeng. Yang tipe C yaitu pengarangan rumah dengan pemanfaatan sayuran ataupun tanaman hias. Tipe ini hampir sama dengan tipe A, namun dalam pemilihan wadahnya tidak menggunakan pot polybag ataupun wadah lainnya, melainkan langsung ditanam di tanah dengan cara dibuatkan bedengan. Lalu untuk tipe D yaitu tanaman yang pada dinding vertikultur. Tipe ini biasanya menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah lalu ditempelkan ke dinding pekarangan rumah atau di dinding jalan ataupun lorong. Tanaman yang biasanya ditanam merupakan tanaman yang
sayuran yang cepat tumbuh dan dapat dipanen dengan cepat seperti kangkung, sawi, pakcoy, dan selada. Yang terakhir yaitu tanaman merambat pada pagar. Biasanya tanaman yang digunakan ini adalah tanaman khusus yang memiliki sifat merambat di pagar rumah maupun tembok rumah. Yang terakhir yaitu kendala penerapan urban farming. Kendalanya yaitu yang pertama, penyerangan hama dan patogen serta adanya gulma. Tidak dipungkiri bahwa aktivitas pertanian selalu ada penyerangan hama, patogen serta adanya gulma dalam setiap aktivitas pertanian, sehingga menjadi kendala tersendiri pada penerapan urban farming. Yang terakhir yaitu pengetahuan beberapa pelaku urban farming juga masih kurang. Yang terakhir, modal adalah sesuatu hal yang diperlukan untuk suatu usaha. Dalam hal ini bukan saja uang, melainkan juga sarana prasarana, listrik, air, dan lahan. Sehingga para pelaku urban farming ini yang masih terkendala modal tidak bisa melakukan penerapan urban farming karena mereka berpikir bahwa penerapan urban farming membutuhkan biaya yang tinggi. Padahal jika kita memanfaatkan limbah rumah tangga ataupun limbah bekas, bisa melakukan urban farming seperti ban bekas, botol bekas, lalu wadah minyak goreng bekas, itu bisa digunakan sebagai media tanam maupun sebagai wadah media. Berikut dari penjelasan saya, maaf jika ada salah kata. Saya Nur Hidayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.